dia punya hobi jalan-jalan, setiap bulan dia budget jalan-jalan itu ada di 1,5 juta. Halo, balik lagi sama saya Tibur Aprianita. Sekarang saya akan bahas tentang arus kas. Nah, yang saya pengen bahas tentang arus kas ini apa? Jadi teman-teman harus tahu dulu arus kas itu apa. Arus kas itu adalah uang masuk dan uang keluar. Jadi lebih enak ya dengerinnya ya, uang masuk dan uang keluar. Jadi kalau kita dapat gaji atau kita dapat masukan, entah itu bisnis, entah itu gaji, teman-teman bisa tahu uang masuk tuh yang di posisi mana dan uang keluar tuh apa aja. Nah, teman-teman, yang terjadi sama teman-teman sekarang ini, kenapa sih pengeluaran bisa lebih besar daripada pemasukan? Nah, itu tadi karena teman-teman nggak tahu pengelolaan arus kas dan teman-teman nggak paham tentang arus kas. Arus kas yang terjadi sama kita-kita itu kadang kita malas yang namanya nyatet, padahal teman-teman penting banget melakukan yang namanya pencatatan. Buat tahu berapa sih pengeluaran kita, pemasukan kita. Tadi kan udah jelas ya, kas arus kas itu pendapatan dan juga pengeluaran. Kalau teman-teman pengen memiliki keuangan yang sehat, itu biasanya arus kasnya positif. Tapi kalau semisal pengeluaran lebih banyak, biasanya namanya arus kasnya tidak sehat. Biasanya kalau arus kasnya nggak sehat, teman-teman tuh biasanya pusing. Kenapa? Karena itu tadi uangnya habis, gajinya habis, langsung pinjam hutang. Jadi teman-teman nanti saya akan kasih beberapa contoh kasus untuk gimana sih ngatur arus kas kita. Nah, saya pengen jelasin dulu apa sih yang terjadi sama kita kebiasaan tadi yang nggak sering nyatet. Kenapa? Karena kita tuh terlalu banyak kerjaan dan perintil-perintilan kerjaan yang kehidupan sehari-hari itu bikin malas kayak gitu. Tapi penting banget teman-teman melakukan pencatatan yang hal pertama di arus kas karena apa? Untuk shock terapi. Saya saranin buat teman-teman selama 3 bulan pertama, teman-teman itu harus ngelakuin yang namanya pencatatan keuangan. Kadang kan kita nggak ngerasa nih, kalau ngeluarin uang 2.000 buat parkir, tiba-tiba kita sering pindah-pindah nih ke satu tempat ke tempat lain. Ternyata itu ngeluarin uang parkir banyak ya. Lalu kita sering nongkrong. Sering nongkrong tuh seminggu bisa 5-6 kali. Padahal kalau semisal dipikir-pikir, nongkrong itu ada gunanya nggak sih buat kita kayak gitu. Semisal kita main ke rumah teman tanpa mengeluarkan duit kan itu lebih enak ya, jadi teman-teman bisa lebih save uangnya untuk keperluan yang lebih penting lagi. Nah, dari tadi pencatatan yang udah buat shock terapi, teman-teman bakalan tahu tuh terrecord jelas uang-uang apa aja yang sebenarnya nggak penting buat dikeluarin dan sebenarnya kebutuhan penting apa yang setiap bulannya itu kita bisa kelola untuk ke depan. Nah, setelah itu teman-teman bakalan tahu kebutuhan teman-teman tuh yang penting apa aja dan yang nggak penting apa aja udah mulai bisa di-cut. Jadi teman-teman udah boleh bisa menyusun budgeting untuk anggaran bulan berikutnya, bulan keempat berarti ya. Tadi kan selama 3 bulan melakukan yang namanya shock terapi pencatatan. Untuk bulan keempat karena kita udah tahu dari pencatatan hasilnya seperti apa, teman-teman bisa terapin setiap bulan itu dari pencatatan yang dibutuhkan aja. Kita udah cut hal-hal yang nggak penting seperti tadi, semisal boleh aja tetap nongkrong atau ngopi, tapi nongkrongnya dikurangin, bukan dihilangkan ya teman-teman. Selain itu kita bisa terapin, kita lihat apakah kita punya hutang atau enggak. Biasanya yang terjadi di masalah teman-teman semua, teman-teman tuh punya hutang yang over budget dari hutang. Jadi kalau hutang sendiri kan kita porsi sehat untuk hutang kan 20% dari pendapatan kita atau maksimal 30%. Jika kita pengen mendapatkan arus kas yang sehat, teman-teman harus memiliki hutang yang sehat dulu. Berapa besarnya? Yaitu adalah 20%. Nah, setelah tadi kita udah nyatet, kita udah hutangnya udah diselesaikan menjadi sehat, yang ketiga teman-teman baru mulai bisa melakukan skala prioritas untuk tujuan keuangan. Jadi teman-teman udah ada kelonggaran uang di arus kas. Tadi kan kalau pamannya arus kasnya masih berantakan, yang pertama tadi udah catat, udah
hilangin hutangnya atau disehatin kondisinya. Yang kedua, kita ada dana yang tersisa dari gaji atau pendapatan kita, itu baru kita bikin skala prioritas kebutuhan mana yang penting didulukan atau tujuan keuangan mana yang ingin kita capai. Sekarang saya akan jelasin gimana caranya secara teknis untuk pengelolaan arus kas. Misal nih, ada si Budi. Dia punya penghasilan 5 juta. Ini Mbak Bora mau kasih tahu untuk kondisi sehat ya arus kasnya. Punya penghasilan 5 juta, kalau di keuangan kita ada yang namanya semisal infak atau perpuluhan. Kita hitung dia untuk infak sekitar 125.000. Ini pendapatan gaji, ini infak. Lalu dia punya dana investasi sebesar 500.000. Investasi. Lalu untuk proteksi si Budi punya 300.000. Ini untuk proteksi. Untuk biaya hidup setiap bulannya si Budi 2 juta. Nah, kalau kita total, si Budi ini masih punya surplus sebesar 2.775.000. Nah, kalau surplus sih kayak gini, biasanya teman-teman bisa masukin ke investasi. Jadi teman-teman kalau ada dana yang berlebih, bisa dimasukin ke investasi. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman bisa nambahin aset yang pengen dimilikin, jadi lebih cepat nih untuk tujuan keuangan tertentu. Misal pengen nabung, pengen investasi punya aset, misal rumah, pengen punya mobil, ini teman-teman percepat dari sisa yang arus kas positif tadi, surplusnya. Arus kas positif. Jadi, ini tadi kalau teman-teman mikir, kok aku nggak bisa senang-senang ya? Sebenarnya di sini juga teman-teman bisa buat yang namanya dana untuk apresiasi diri. Dana apresiasi diri berapa? Semisal kita budgetin 300.000. Ini untuk apresiasi diri. Apresiasi diri itu macam-macam ya bentuknya, bisa nanti buat liburan. Teman-teman nanti juga bisa buat beli gadget atau ganti HP, itu namanya uang apresiasi diri, itu dibudgetin. Semisal tadi ini 2 juta, berarti sisanya berapa? 1.775 ya. Nah ini yang masuk tambahan untuk berinvestasi. Jadi kita bisa budgetin lebih ketat lagi supaya kita tujuan keuangannya itu cepat tercapai. Kalau investasinya lebih besar, otomatis kan kita bisa dapetin impian-impian kita itu lebih cepat lagi kayak gitu. Tapi justru biasanya malah kita itu kalau orang kan malas ngandarin, kalau ngandarin yang diandarin pertama itu biasanya malah itu apresiasinya itu biasanya. Apresiasi sebenarnya itu sebenarnya adalah keinginan kita konsumtif ya. Sebenarnya kan teman-teman sendiri, aku ngerasain diri sendiri ya, kita tuh sebenarnya konsumtif, terus habis itu karena nggak dibudgetin, kadang ngeluarin uang tuh sesukanya. Jadi kayak jalan-jalan ke mall, karena kita nggak nganggarin, tiba-tiba yang nggak tujuannya beli baju jadi beli baju kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus nganggarin dan benar-benar ini diketatin. Karena apa? Karena kita juga punya lingkungan ya yang biasanya nggak dukung kita buat punya arus kas yang sehat kayak gitu. Jadi memang semakin Anda investasi semakin besar semakin bagus. Kalau semakin investasinya gede, kita berarti tujuan keuangannya bisa cepat tercapai. Tadi udah dijelasin ya tentang arus kas yang surplus atau sehat. Nah, yang terjadi kebanyakan di kaum milenial kita ini, arus kasnya selalu negatif.
Kenapa? Kita lihat ya, ada beberapa kasus arus kas negatif. Semisal nih, si Ali. Si Ali ini karyawan punya gaji 7 juta. Seperti 7 juta. Dia nggak punya dana infak atau perpuluhan. Dia punya tabungan setiap bulannya yang potong dari tabungan buku rekening itu setiap bulannya 500.000. Ini gaji, aku jelasin lagi, ini dia punya tabungan rencana. Dia punya hobi jalan-jalan, setiap bulan dia budget jalan-jalan itu ada di 1,5 juta. Karena gaya hidup dia pengeluaran sampai 5 juta sendiri. Si Ali ini hobi nongkrong di kafe sama teman-temannya. Ini tadi biaya hidup. Rp1,5 juta ini tadi dia liburan. Lalu dia masih ada dana yang setiap bulan diberikan sama orang tua 500.000. Cicilan kartu kredit, karena dia bergaya untuk lifestyle-nya itu dia ada di, biasanya untuk gaya hidup dia ada di 1 juta. Ini tadi uang buat orang tua. Lalu yang 1 juta ini dia cicilan kartu kredit. Jadi berapa sih pengeluaran si Ali ini? Jadi pengeluaran si Ali ini jatuhnya dia ada di 6, 7, 8. Jadi dia minus ya. Porsinya minus si Ali ini. Minus 1,5 juta. Jadi bisa dikatain kalau si Ali ini arus kasnya negatif, nggak sehat. Negatif. Nggak sehat. Jadi kalau teman-teman memang nggak bisa ngelola pengeluaran, otomatis teman-teman bakalan tahu sendiri nih arus kasnya nggak sehat. Dan buat bulan berikutnya biasanya teman-teman juga bakalan akan terjerat hutang-hutang yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bikin perencanaan atau pengelolaan arus kas, yang terjadi adalah uang itu bakalan kurang terus kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham gimana cara untuk mengelola arus kas. Kalau teman-teman udah punya arus kas terlanjur negatif, teman-teman harus mulai kurangin yang hal-hal nggak penting, semisal selesaiin kartu kredit, hutang. Lalu untuk biaya hidup, ini harus teman-teman tahu yang harus dipangkas itu apa. Pangkas ya, pangkas hal nggak penting. Biaya hidup itu termasuk cicilan rumah gitu kan? Biaya hidup tuh nggak, biaya hidup tuh semisal kita belanja buat kebutuhan pokok, terus habis itu biaya untuk listrik, air, itu adalah biaya hidup. Kalau cicilan ini udah termasuk kredit, itu beda pos lagi, kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya yang namanya kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau si Ali ini dia belum bisa bedain yang namanya kebutuhan dan keinginan, makanya kenapa dia terjerat yang kartu kredit, hutang, dan juga ada dana liburan sih boleh apresiasi, tapi kita harus tahu ya budgetnya berapa, disesuaiin sama gaji. Jadi teman-teman pengen jadi si Ali atau si Budi. Kalau si Budi tadi teman-teman bisa punya arus kas yang sehat, sedangkan si Ali nggak punya arus kas yang sehat. Kalau kita pengen nggak stres, teman-teman bisa mulai
catat arus kasnya, kelola dengan baik, dan juga tentukan skala prioritas. Jadi yang diubah itu pola pikirnya ya. Jadi yang diubah itu pola pikirnya, kita itu semisal arus kas pengeluaran berapa, ya kita harus tahu pendapatan kita berapa dulu. Jangan sampai kita berpikir kalau kita punya kartu kredit itu adalah uang kita, tapi kartu kredit itu adalah hutang. Jadi untuk mengamankan arus kas kita, teman-teman benar-benar harus mulai catat. Nggak apa-apa susah di awal, semisal 3 bulan pertama. Habis itu teman-teman kalau udah ketemu polanya, teman-teman bakalan enak menjalanin keuangan kalian. Sekian sharing dari saya, semoga bisa membantu buat teman-teman benerin keuangannya untuk dapat arus kas yang sehat. Terima kasih.